Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, itu mata kuliah Standar Sistem dan Rekayasa Perangkat Lunak, di mana membahas tentang analisis PT Bank Permata Tbk menggunakan model tata kelola TI, itu KOSO. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, pendahuluan. Ada profil perusahaan. PT Bank Permata Tbk merupakan hasil dari 5 bank. Yang pertama ada Bank Bali Tbk, Bank Universal, Bank Arta Media, Bank Patriot, dan Bank Prima Express pada tahun 2002. Dan saat ini telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan produk dan jasa inovatif serta komprehensif, terutama di sisi delivery channelnya, termasuk internet banking dan mobile banking. Permata Bank memiliki aspirasi untuk menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka di Indonesia, dengan fokus di segmen konsumer dan komersial. Melayani sekitar 2 juta nasabah di 57 kota di Indonesia. Permata Bank memiliki 289 cabang, termasuknya 12 cabang syariah, dan 776 ATM dengan akses tambahan di lebih dari 40.000 ATM yang terdiri dari Visa Plus, Visa Elektron, MC, Alto, ATM bersama, dan ATM Prima. Kemudian ada visi dan misi dari Bank Permata. Yang visi misinya itu menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi stakeholder. Kemudian ada misinya itu berperan aktif sebagai mitra di bidang keuangan dan agen pembangunan yang efisien bagi nasabah dan masyarakat. Kedua, memberikan layanan keuangan menyeluruh secara sederhana, cepat, andal, dan inovatif. Terakhir, berkomitmen untuk memberikan pengalaman unggul bagi pemangku kepentingan dan membangun nilai positif bagi pemegang saham. Kemudian ada tujuan dan saran. Tujuan dari implementasi GCG atau tata kelola TI itu di lingkungan bank mempunyai tujuan untuk memaksimalkan nilai-nilai Permata Bank. Di samping itu, tujuan Permata Bank atas penerapan GCG diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan pengelolaan Permata Bank yang profesional dan independen. Kedua, menciptakan proses pengambilan keputusan yang dilandaskan pada nilai moral yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua elemen perusahaan. Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan terkait. Terakhir, berkontribusi dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Indonesia, khususnya di sektor keuangan dan perbankan. Dari sisi keuangan, konsistensi Permata Bank dalam penerapan GCG atau tata kelola mampu membuahkan hasil yang baik di mana Permata Bank membukukan peningkatan laba bersih pada tahun 2021. Terus sasarannya itu rencana bisnis SFK disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perubahan yang terjadi baik eksternal maupun internal. Kemudian ini ada struktur organisasi dalam Permata Bank, di mana ada pemegang saham, kemudian ada Dewan Komisaris, Board of Commissioner atau BOC, di bawahnya ada direksi juga. Di bawah Dewan Komisaris ada Komite Pemantauan Risiko, kedua ada Komite Remunerasi Nominasi, ketiga ada Komite Tata Kelola Terintegrasi, terakhir ada Komite Audit. Kalau di bawah direksi ada SKI atau Internal Audit, kedua ada unit kerja lainnya, ketiga ada sekretaris perusahaan, terakhir ada komite di bawah direksi. Kurang lebih begitu untuk susunan struktur organisasi. Terus ada media sosial. Akses informasi dan data perusahaan Permata Bank memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses berbagai informasi mengenai Permata Bank. Di antaranya itu mengenai produk, layanan, kinerja keuangan,
tata kelola perusahaan yang baik, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, serta informasi umum lainnya disediakan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Permata Bank juga selalu melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui sistem pelaporan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari wujud kepatuhan kepada regulator dan keterbukaan informasi kepada publik. Saluran informasi terkait dengan Permata Bank difasilitasi melalui pertama ada situs web dengan alamat www.permatabank.com dan kurang lebih ini tampilan dari website Permata Bank. Yang kedua ada Instagramnya, itu ada 2, itu Permata Bank dan Permata Hati CSR. Jadi ada 2 akun IG, yang itu akun original dan akun keduanya. Terus untuk Facebooknya ada 2 juga. Yang pertama ada Permata Bank, kedua ada Permata Hati CSR. Nah, selanjutnya itu kita bahas bab 2, identifikasi. Yang pertama ada kondisi tata kelola TI saat ini, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG atau tata kelola dalam laporan internal. Pertama, tata kelola informasi TI di Permata Bank dikembangkan secara terus-menerus, termasuk sistem informasi manajemen sehingga mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap, dan handal, serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. Kedua, laporan tata kelola SFK disusun untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Permata Bank sebagai pemegang saham perusahaan. Yang kedua yang selanjutnya itu ada kondisi tata kelola TI yang diharapkan. Kondisi TI yang diharapkan itu pada bunga tahun 2004, keselarasan di teknologi informasi dengan perusahaan dan realisasi keuntungan yang dijanjikan dari penerapan teknologi informasi. Yang B, penggunaan teknologi informasi agar mengeksploitasi kesempatan yang ada dan memaksimalkan keuntungan. Ketiga, penggunaan sumber daya teknologi informasi yang bertanggung jawab. Terakhir, penanganan manajemen risiko yang terkait teknologi informasi secara tepat. Selanjutnya ada bab 3, analisis. Di sini kunci permasalahan TI menggunakan analisis SWOT. Tahap pencocokan merupakan tahap untuk merumuskan strategi berdasarkan hasil analisis dan identifikasi yang akan dikondisikan lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan yang telah terkumpul pada pencocokan model yang akan digunakan perusahaan strategi adalah matriks atau analisis SWOT. Analisis SWOT berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diperoleh melalui audit internal dan eksternal dapat diformulasikan alternatif strategi yang diambil. Formulasi strategi ini dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT yang dapat dilihat pada strategi yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama ada strategi yang diperoleh. Pertama, strategi SO atau Strength Opportunity merupakan strategi yang menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Kedua ada strategi WO atau Weakness Opportunity yang menggunakan peluang ada untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada strategi Strength Trade atau ST bertujuan untuk menghindari dan mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan-kekuatan internal yang ada. Terakhir, strategi Weakness Trade. Strategi ini di mana perusahaan dapat minimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Kemudian ada faktor internal dan eksternal. Di sini kita bahas dari kekuatan. Adanya komitmen yang kuat dari komisaris dan direksi untuk menerapkan Good Cooperation Governance atau GCG pada setiap kegiatan usaha Bank Permata.
hubungan baik dengan lembaga keuangan internasional dan otoriter moneter, divisi R dan D yang selalu inovatif, adanya manajemen perusahaan yang terpisah dari dewan pengawas, maka tidak ada investasi antara dewan pengawas dan manajemen dan sebaliknya. Selanjutnya, pegawai yang bekerja adalah pegawai yang profesional, sepenuhnya mengerti operasional perbankan, adanya pusat pendidikan dan pelatihan BSM, mempermudah merencanakan sebagai program pendidikan dan pelatihan perbankan. Produk dan jasa yang ditawarkan sangat bervariasi. Terakhir, dengan dukungan investor dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak mengalami kesulitan di bidang permodalan. Kemudian ada kelemahannya, itu koordinasi yang belum berjalan dengan baik dari kantor pusat hingga unit terkecil. Dukungan yang belum memadai dikarenakan alur birokrasi yang panjang. Tingkat keterampilan karyawan rata-rata rendah. Minimnya biaya promosi. Belum terpenuhinya tingkat kesehatan bank dan diperlukan untuk memperluas jaringan. Belum meratanya penyebaran kantor Bank Permata di seluruh provinsi. Tidak adanya kesamaan standar baku mengenai infrastruktur di setiap unit. Belum melibatkan bisnis intelijen dalam proses bisnisnya. Kemudian ada peluangnya. Masyarakat mulai bank-minded, tingkat pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat. Keluarnya deregulasi di bidang investasi, jaminan keamanan dalam hal perbankan oleh pemerintah. Terakhir, peluang yang besar untuk penerapan teknologi baru dengan perkembangan IT. Kemudian ada strateginya, itu research and development yang inovatif dapat membantu menarik pelanggan yang mulai bank-minded. Dukungan pemodalan dan keuangan yang cukup kuat dapat membantu perusahaan dalam menerapkan teknologi baru seiring dalam perkembangan IT. Kemudian ada strategi WO, dukungan yang belum memadai dalam masalah birokrasi dapat diselesaikan dengan jaminan keamanan perbankan oleh pemerintah. Terakhir, meratakan seluruh kantor cabang Bank Permata di seluruh provinsi yang ada, seluruh masyarakat yang sudah open minded atau bank minded yang dilayani. Kemudian ada ancaman adanya di deregulasi perbankan sehingga memudahkan syarat pendirian bank yang dapat menjadi kompetitor bank non pemerintah yang terus mengembangkan pengelolaan produk yang atau aktivitas baru yang ditunjang dengan penerapan yang memadai yang berorientasi pada kepentingan nasabah. Ancaman modulasi yang masih cukup tinggi. Krisis ekonomi global, tingkat kepuasan pelayan kepada nasabah yang masih rendah, peluncuran produk yang sama dari kompetitor, iklan dan promosi besar-besaran dari para pesaing. Terakhir, berkembangnya pasar modal. Di sini menggunakan strategi ST untuk mengatasi ancaman tersebut. Divisi Research dan Development yang selalu inovatif dapat mengatasi masalah peluncuran produk yang sama di kompetitor. Dukungan investor yang kuat dapat menambah permodalan perusahaan dalam mengatasi pengembangan IT yang tertinggal dari kompetitor lain. Selanjutnya ada strategi WT yang tadi, memperbaiki tingkat keterampilan karyawan agar dapat memperbaiki pelayanan perusahaan yang masih rendah. Penambahan biaya promosi dapat membantu mengimbangi promosi bank lain. Selanjutnya ada strategi layanan TI. Itu meratakan seluruh kantor cabang Bank Permata di seluruh provinsi agar seluruh masyarakat bank minded dapat dilayani dan penambahan biaya promosi guna membantu mengimbangi promosi bank lain, dan dukungan permodalan dan keuangan yang cukup kuat dapat membantu perusahaan dalam
menerapkan teknologi baru seiring dalam perkembangan IT. Bab keempat, kesimpulan. Berdasarkan analisis penulis, maka PT Bank Permata mempunyai strategi dalam perkembangan teknologi informasi yang mampu bersaing dalam perusahaan lainnya. Dapat dikatakan bahwa PT Bank Permata lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan lainnya dengan strategi yang diterapkan, yaitu tata kelola KOSO, yang telah disempurnakan untuk digunakan oleh perusahaan belajar dari risiko dan pengendalian yang dilakukan PT Bank Permata dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik. Berikut ini adalah daftar pusakanya. Mungkin sekian itu saja dari saya dalam presentasi UAS kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau dalam kesalahan atau kurang rapinya penulisan dalam presentasi hari ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.